Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Yaprilia dari kelas 10 MPLB 1. Pada video ini saya akan membahas materi informatika bab 1, yaitu tentang berpikir komputasional. Di era digital sekarang, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah. Agar bisa menyelesaikan dengan baik, kita perlu melatih cara berpikir yang sistematis, logis, dan terstruktur. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari 4 hal penting. Yang pertama, pola berpikir. Yang kedua, pernyataan dan logika proposisi. Yang ketiga, logika matematika dan metode penalaran. Semua bagian ini akan membantu kita menganalisis masalah, menemukan pola hingga menyusun solusi yang efektif. Berpikir komputasional bukan hanya untuk pembelajaran informatika, tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita merencanakan kegiatan, mencari jalan tercepat, atau memutuskan langkah yang paling efisien. Yang pertama, ide gagasan. Ide adalah hasil dari proses berpikir ketika kita menghadapi masalah. Misalnya saat mouse komputer rusak, otak langsung mencari penyebab dan solusi. Ide bisa muncul secara spontan atau melalui pemikiran mendalam. Manfaatnya banyak, mulai dari memberi solusi alternatif, melahirkan inovasi, menjadi teladan, hingga membawa perubahan positif bagi masyarakat. Kadang ide hanya berupa bayangan dan belum diwujudkan. Otak bisa menyimulasikan terlebih dahulu, lalu diuji secara logis dan sistematis. Proses ini membantu kita memilih ide terbaik, lalu menerapkannya dalam tindakan nyata untuk melihat keberhasilannya. Yang kedua, teknik memetakan ide adalah cara menyusun dan memvisualisasikan gagasan secara jelas, detail, dan mudah dipahami. Dengan memetakan ide, kita bisa melihat alur pemikiran secara runtut hingga lebih mudah untuk dievaluasi maupun dijadikan panduan bagi orang lain. Teknik ini bisa dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi digital seperti FreeMind, XMind, atau MindMapper. Manfaatnya banyak, misalnya membantu merinci poin penting, menguraikan langkah secara sistematis, menyeimbangkan kerja otak kanan dan kiri, hingga memperjelas struktur program dan alur bisnis. Bahkan teknik ini juga bisa menjadi pedoman saat menghadapi masalah serupa di kemudian hari. Dalam membuat algoritma, kita perlu memetakan ide agar lebih jelas dan terstruktur. Caranya, pertama, tentukan tema utama sebagai subjek. Kedua, identifikasi cabang atau subtema yang berkaitan. Ketiga, kembangkan subtema menjadi detail yang lebih rinci. Dan terakhir, susun serta visualisasikan ide tersebut dalam bentuk logis. Dengan pemetaan ini, kita bisa melihat alur pemikiran lebih mudah sehingga penyelesaian masalah jadi lebih efektif. Algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Algoritma bisa bersifat analisis, yaitu berdasarkan logika dan perhitungan, atau bersifat intuitif, yaitu ide manusia. Fungsinya sangat penting, mulai dari menganalisis masalah sampai menghasilkan solusi efektif. Saat ini, algoritma juga menjadi dasar dari teknologi modern seperti kecerdasan buatan, sistem pakar, dan data mining. Proposi adalah kalimat yang bisa dinilai benar atau salah. Dalam logika, proposi terdiri dari subjek, predikat, dan kadang ditandai kuantor, misalnya universal untuk sebuah atau kasus untuk sebagian. Contohnya, 12 ditambah 5 sama dengan 17 adalah proposisi benar, sedangkan kalimat tanya atau perintah bukan proposisi. Adapun proposisi tunggal, yaitu hanya punya satu subjek dan predikat. Misalnya, setiap hewan mamalia akan mati. Ada juga proposisi majemuk yang menggabungkan dua pernyataan, contohnya Linux dapat dijalankan lewat terminal dan GUI. Sifat proposisi ini bersifat kategorikal, artinya bisa langsung dibenarkan atau ditolak secara mutlak. Jadi proposisi membantu kita berpikir logis dan sistematis. Pernyataan kondisional. Pernyataan yang nilai kebenarannya ditentukan oleh syarat tertentu, biasanya menggunakan kata jika atau maka. Hipotetis, pernyataan yang benar hanya jika syarat spesifik terpenuhi. Contohnya, kecepatan komputer sebanding dengan kapasitas RAM. Disjungtif,
pernyataan kondisional yang kebenarannya ditentukan oleh pilihan atau alternatif. Contohnya, komputer melambat karena RAM kecil atau terkena virus. Kesimpulannya, hipotetis kebenarannya tergantung syarat pasti, disjungtif kebenarannya berdasarkan pilihan atau kemungkinan. Berdasarkan luasnya, pernyataan dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1 universal, yang kedua partikular, dan yang ketiga singular. Aspek luas pernyataan. 1. Universal, berlaku untuk semua atau sebagian besar anggota kelompok, ditandai kata semua, setiap, seluruh. Contoh, semua mahasiswa harus mengikuti ujian akhir. Yang kedua, partikular, berlaku untuk sebagian anggota kelompok, ditandai kata sebagian, tidak semua, beberapa. Contoh, beberapa buku di perpustakaan adalah buku langka. Yang ketiga, singular, berlaku hanya untuk satu hal spesifik, ditandai kata ini, itu, atau nama tertentu. Contoh, buku ini tebal. Kesimpulannya, universal, umum, menyeluruh, partikular, terbatas, dan sebagian, singular, khusus satu objek tertentu. Aspek kualitas dan kuantitas proposisi. Proposisi A universal, afirmatif atau positif, menyatakan kebenaran menyeluruh. Kata kunci semua, setiap, seluruh. Contoh, semua laptop modern sudah menggunakan wifi terbaru. Kedua, proposisi partikular, afirmatif atau positif, menyatakan kebenaran sebagian. Kata kunci sebagai, beberapa. Contohnya, sebagian laptop masih menggunakan wifi lama. Yang ketiga, proposisi E, universal negatif, menyatakan penolakan penyeluruh. Kata kunci tidak satupun, tidak ada. Contoh, tidak ada jaringan internet rumah yang memakai kabel UTP. Yang keempat, proposisi O, partikular negatif, menyatakan penolakan sebagian. Kata kunci beberapa, tidak, sebagian, tidak. Contoh, beberapa laptop tidak memiliki port RJ5. Berdasarkan gambar, materi yang sedang dibahas adalah logika matematika, khususnya tentang tabel kebenaran. Materi ini menjelaskan cara menentukan nilai benar B atau salah S dari suatu pernyataan majmuk. Secara singkat, materi ini adalah pengenalan dasar untuk memahami bagaimana pernyataan logis bekerja. Yang terakhir, deduktif. Deduktif adalah cara berpikir dari hal yang umum ke hal yang lebih khusus. Jika premis atau pernyataan dasarnya benar, maka kesimpulannya juga pasti benar. Contohnya, fiber optik bisa menghasilkan kecepatan gigabyte. Kalau sebuah komputer menggunakan fiber optik, maka komputer itu bisa menghasilkan kecepatan gigabyte. Deduktif bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, metode psikologisme, yaitu menarik kesimpulan dari 2 premis. Kedua, metode Enlightenment, yaitu kesimpulan langsung yang kebenarannya sudah umum diketahui. Berikutnya, penalaran induktif. Induksi adalah menarik kesimpulan dari kasus khusus menuju kesimpulan umum. Misalnya, jika situs e-learning lebih cepat diakses saat malam hari, kemungkinan penyebabnya adalah server tidak banyak melayani pelanggan. Dengan induksi, kita bisa menetralisasi data, membuat analogi, dan memprediksi jawaban, dan menghubungkan fakta menjadi pola. Abdukasi digunakan untuk memilih penjelasan yang paling masuk akal di antara beberapa kemungkinan. Prinsipnya sederhana, gunakan penjelasan yang jelas, logis, dapat diprediksi, dan runtut. Contoh, kalau sebuah situs sering lambat saat siang hari, kemungkinan alasannya adalah terlalu banyak pengguna. Itu belum tentu benar, tetapi merupakan dugaan paling masuk akal. Jadi, kesimpulannya, deduktif bergerak dari umum ke khusus, induktif dari khusus ke umum, dan abduktif mencari penjelasan paling logis dari banyak kemungkinan. Dengan memahami ketiga metode ini, kita bisa lebih terlatih dalam berpikir kritis dan mengambil keputusan. Kita sudah melihat bagaimana berpikir komputasional bisa menjadi superpower kita dalam menghadapi tantangan. Ini adalah cara berpikir yang akan sangat berguna di era digital. Saya harap materi ini bisa menginspirasi teman-teman untuk terus berpikir kreatif, logis, dan inovatif.
Terima kasih banyak atas partisipasinya.